Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait teori permainan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas strategi campuran ya, dan otomatis kita juga sudah membahas perkiraan payoff maupun perkiraan payoff yang optimal. Optimal berarti ya batas bawah terbesar dan batas atas terkecilnya itu ya. Oke, di sini kita lanjutkan untuk teorema fundamental pada teori permainan. Dan itu berkaitan dengan strategi campuran yang sudah kita bahas. Catatannya di sini, teorema fundamental untuk permainan dua pemain dengan jumlah 0, oke ya, di sini kita fokuskan masih sama, yaitu permainan dua pemain dengan jumlah 0. Menyatakan bahwa ada strategi campuran X0 untuk pemain 1 dan Y0 untuk pemain 2, sehingga berlaku batas bawah terbesarnya sama dengan batas atas terkecilnya ya. UB sama dengan UA. Kemudian lebih lanjut, kesamaan nilai UB dan UA menyatakan pasangan strategi X0, Y0 itu berada di equilibrium. Ya, atau titik kesetimbangannya ya. Nah, di sini ini cuma catatannya, latar belakangnya seperti ini ya. Pemikirannya nanti kita akan tuliskan secara lebih formal. Yang pertama, inilah teoremanya ya. Untuk sebarang matriks permainan P, jadi matriks P of P ya, dan itu bebas, pasti terdapat strategi X0, strategi campuran untuk pemain 1, dan Y0, anggota Y, berarti strategi campuran untuk pemain 2, sehingga berlaku UB sama dengan, sesuai dengan definisinya ya, B sama dengan maksimum X, anggota X dari minimum J-nya 1 sampai N, X dikali PC. Yaitu karena kita pakai strategi X0, berarti dia jadi X0 kali PC. Ya, ini adalah nilai maksimumnya ya. Oke, atau UB-nya, dan UA-nya sesuai dengan definisi, dia ternyata akan menggunakan Y0. Oke, sehingga di sini dia mengatakan bahwa untuk sebarang matriks permainan P pasti ada X0 dan Y0 sehingga berlaku ini, dan UB sama dengan UA. Oke, dan nilainya sama nantinya ya. Oke, untuk contohnya di sini kita contohnya masih sama ya. P-nya 1340. Kemudian berdasarkan sebenarnya ini untuk metodenya kita generate atau kita bangun dari langkah pembuktian teorema tersebut ya. Tapi langkah pembuktian teorema tersebut masih belum saya bahas. Jadi nanti sambil bisa dilihat langkah pembuktiannya di referensi. Ya, nanti akan saya kirim juga referensinya. Jadi di sini misalkan X1, X2 ini strategi campuran untuk pemain 1 ya. Itu kita misalkan, sebentar. Oh, ini sama dengan B kali X1 ya, X1 aksen, X2 aksen ya. Oke. Dan Y1, Y2 sama dengan A kali Y1 aksen, Y2 aksen. Maka dua masalah program linearnya adalah meminimalkan X1 aksen ditambah X2 aksen. Di mana X1 aksen dan X2 aksen ini memenuhi ini ya, 1, 4. Berarti kan ceritanya X1 aksen, X2 aksen, ini dikalikan dengan matriksnya itu 1, 3, 4, 0. Ya, oke. Dia harapannya nanti
lebih dari 1 gitu ya. Itu kenapa dari situ bisa dilihat dari langkah pembuktian teorema tersebut. Oke, jadi dari sini kita akan punya 1 kali X1 aksen ditambah 4 kali X2 aksen. Dia lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1. Kemudian 3X1 aksen ditambah 0X2 aksen, dia lebih besar sama dengan 1, di mana X1 aksen dan X2 aksen itu tidak negatif ya, lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini meminimalkan X1 aksen tambah X2 aksen. Satunya adalah memaksimalkan Y1 aksen tambah Y2 aksen, yaitu berarti dibalik ya. Kalau ini berarti 1, 3, 4, 0. Kan kalau di rumus dikalikan dengan Y transpos ya. Y1 aksen, Y2 aksen. Jadi kita akan punya 1, 3 dikali Y1, Y2 aksen. Jadi kita punya Y1 aksen tambah 3 Y2 aksen. Nah, kalau yang tadi lebih besar dari sama dengan 1, yang ini kurang dari sama dengan 1. Begitu pula dengan 4 Y1 aksen ini tambah 0 Y2 aksen kurang dari sama dengan 1, di mana Y1 dan Y2-nya jelas tidak negatif ya. Ini syarat perlunya. Oke. Kalau sudah, kita selesaikan dengan metode simplex. Ya, saya rasa sudah ngambil kan ya apa namanya itu mata kuliah ntar saya agak lupa. Ya, itu membahas metode simplex. Di sini cuma kita ulangi saja. Entah ini metode simplexnya sama atau tidak, harusnya sih sama ya. Oke, kita tulis dulu 1, 3, 4, 0. Kemudian di sini kita tuliskan identitasnya, matriks identitas 1, 0, 0, 1. Kemudian bagian kanannya ini 1, 1. Kemudian bagian ininya negatif 1, negatif 1. Ini 0, 0. Dan ini 0. Oke, kita mulai dari sini. Set. Nah, ini cuma batas. Nah, yang bagian kanan, ini kenapa 1, 1? Karena kita tahu tadi untuk yang X1 apa itu? Yang X aksen dan X1 aksen dan X2 aksen dia masing-masing lebih besar sama dengan 1 ya. Oke, berarti kita ambil kan batas meminimalkan. Berarti kan kita ambil pas di batas bawahnya yaitu 1 ya, meminimalkan. Begitu pula yang satunya. Loh, kok negatif 1? Kenapa? Karena kita pindah ruas ya. Kalau tadi contohnya yang 4x1 4y1 aksen ya. Oke. Jadi yang tadi diubah pindah ruas kan tandanya jadi ikut lebih besar sama dengan ya. Jadi nanti tapi lebih besar sama dengan negatif 1. Oke, oleh karena itu kita ambil negatif 1-nya. Di sini saya agak lupa apakah Y-nya atau X aksennya yang diubah maksudnya ya. Jadi ya kita anggap saja seperti itu. Sekarang kita akan mulai metode simplexnya ya. Jadi langkah pertama di sini ya ini sebagai pembatasnya. Oke, untuk langkah pertama ini goalnya adalah entah ya ini kalau saya dulu belajar metode simplex juga enggak gini banget ya. Ini lebih seperti kita mencari inverse menggunakan OBE di aljabar linear ya. Seingat saya lebih mirip seperti itu konsepnya. Jadi di sini kita akan membuat
yang bagian kiri ini akan kita buat sebagai identitas ya. Itu terserah, boleh 1001 ataupun 0110 karena nanti bisa dibolak-balik. Jadi sama aja. Jadi di sini saya rasa akan lebih mudah kalau 0110 ya, karena di sini sudah 40 ya. Oke. Di sini langkah pertama saya buat baris pertama jadi 01 pengennya ya. Jadi 1/3 B1. Kemudian kalau sudah diikuti dengan B3 ditambah 1/3 B1 ya. Nah, jadi yang ini 0110, yang bawah 00 gitu ya pengennya. Jadi kita akan punya 1/3, berarti ini 1/3, ini 1, ini kali 1/3, ini 0, ini 1/3. Kemudian yang ini tetap 4001, 1. Kemudian di sini langsung dijumlahkan saja dengan baris pertama yang sudah dikali 1/3. Min 1 tambah 1/3, min 2/3. Min 1 tambah 1 jadinya 0. Ini 0 tambah 1/3, 1/3. 0 tambah 0, 0. Kemudian di sini 0 tambah 1/3, 1/3. Oke. Ya, kita beri batas lagi biar tidak rancu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi dengan proses berikutnya. Di sini kita lakukan seperempat baris kedua. Jadi baris kedua dikalikan 1/4 ya. Jadi kita akan punya yang baris pertama tetap 1/3. 1, 1/3, 0, 1/3. Kemudian ini jadi 1, 0, kali 1/4 ya, 0, 1/4, ini 1/4. Kemudian, saya langsungkan saja ya, sekalian. Jadi setelah baris kedua dikalikan dengan 1/4 ya, untuk menghemat tempat ini kalau saya ya, karena tidak cukup. Jadi kalau misalkan cukup nanti dipisah saja. Karena tidak cukup di sini saya pengennya B1 saya kurangi dengan 1/4 B2. Oke ya. Jadi B1 baris pertama akan saya kurangi dengan hasilnya ini tadi. Dan baris 3 akan saya tambah dengan sebentar. Oh, jangan deh. Jangan digabung. Ternyata masih dikali dengan pecahan. Jadi nanti tambah ruwet nulisnya. Ini biarin aja. 1, 1/3, 0, 1/3. Yang ini tetap juga min 2/3, 0, 1/3, 0, 1/3. Oke. Kemudian, nah ini. Kemudian kita lanjutkan di sebelah kanan ya. Di sini saja. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Prosesnya atau langkahnya saya tuliskan di sini ya. Langkahnya adalah berarti kan 1/3-nya ini ingin kita jadikan 0 ya. Berarti dikurangi 1/3 baris kedua. Berarti B1 kurangi 1/3 B2 sama B3 ditambah 2/3 B2. Oke, sehingga kita akan punya ini ditambah 1/3. Dikurangi 1/3 jadi 0.
1 kurangi 0, 1. Kemudian sepertiga tetap. Kemudian 0 dikurangi 1/4 kali sepertiga, 1/12. Jadi min 1/12. Satu lagi, sepertiga dikurangi 1/12. Sepertiga dikurangi 1/3 kali 1/4 ya. Jadi sepertiga kurangi 1/12, jadinya 12, ini 4, 1, 3/12. Oke, hasilnya 1/4 ya. Kemudian baris keduanya tetap min 2/3, 0, salah lihat. Baris keduanya itu 1, 0, 0, 1/4, 1/4. Kemudian baris ketiga itu ditambah 2/3 baris kedua. Berarti min 2/3 tambah 2/3, 0. Ini 0. Kemudian 1/3 tambah 0 1/3 tetap. Kemudian 1/4 kali 2/3, 1/4 kali 2/3, berarti coret-coret 2, 1/6 ya. Jadi di sini kita ditambah 2/3-nya, berarti 0 tambah 1/6, 1/6. Kemudian 1/3 ditambah 1/6. 1/3 tambah 1/6, setengah harusnya ya. Oke. Kalau sudah, ya kita garisi lagi biar kelihatan. Oke, kita sudah memperolehnya. Yang kanan, yang kiri sudah bentuknya bagus. Kemudian tinggal kita interpretasi. Oke ya. Di sini saya kasih tujuannya ya tadi ya. Yang pertama tadi tujuannya adalah ini. Kita buat jadi 1. Berarti dikali 1/3. Ini ya. Kemudian B3 ditambah 1/3 B1. Ini berarti ya. Ini ingin kita jadikan 0. Oke, dengan proses yang ini. Kemudian berikutnya adalah ini. 4-nya ingin kita jadikan 1. Jadi dikali 1/4. Kemudian langkah berikutnya adalah goalnya ini sama ini. Ingin dijadikan 0. Oke. Ingin jadi 0, ini jadi 0. Oke. Sudah. Ini catatannya untuk cara perhitungannya. Nah, yang kita ambil bagian mananya sekarang, yang kita fokuskan sekarang adalah yang ininya. 1/4, 1/4, dan 1/3, 1/6. 1/4, 1/4-nya di sini artinya berarti Y1 aksen, Y2 aksen, ini sama dengan 1/4, 1/4. Kemudian X1 aksen, X2 aksen, ini nilainya adalah 1/3, 1/6. Ya, itulah yang kita peroleh. Oke, kemudian ini belum selesai. Kita punya seperti ini, sekarang kita lanjutkan untuk interpretasinya ya. Artinya apa setelah kita peroleh itu. Jadi nilai maksimum, kan kita tadi memaksimumkan Y1 aksen tambah Y2 aksen. Oke, itu adalah setengah. Setengahnya dari mana? Yang pojok kanan bawah. Oke ya, setengah dengan titiknya 1/4, 1/4. Sekarang kita perhatikan bahwa Y1 ditambah Y2 sama dengan 1. Dari mana? Dari definisi strategi campuran. Y1 tambah Y2 pasti sama dengan 1. Kemudian Y1, Y2 berdasarkan tadi kita misalkan sama dengan A dikali Y1 aksen, Y2 aksen. Maka diperoleh ini kan Y1 aksen, Y2 aksen 1/4, 1/4 ya. Berarti Y1 sama dengan A kali 1/4 atau 1/4 A. Kemudian Y2-nya juga 1/4 A. Ya. Jadi Y1 1/4 A, Y2-nya 1/4 A. Dari hubungan ini dan kita masukkan ini. Jadi kita akan punya 1/4 A, 1/4 A sama dengan 1. 1/4 tambah 1/4 setengah A sama dengan 1.
Jadi A-nya sama dengan 2. Nah, A sama dengan 2 apa artinya? Diperoleh batas atas terkecilnya adalah 2. Dengan strateginya Y1, Y2 sama dengan A kali Y1 aksen, Y2 aksen. Berarti 2 dikali 1/4, seperempat, yaitu setengah, setengah. Ini adalah strategi yang digunakan untuk memperoleh batas atas terkecil. Oke. Dengan cara serupa, nilai minimum dari X1 aksen dan X2 aksen juga setengah, yaitu yang pojok kanan bawah tadi. Dengan titiknya adalah X1 aksen, X2 aksen sepertiga seperenam. Sehingga di sini caranya serupa ya. X1 tambah X2 sama dengan 1, kemudian X1, X2 sama dengan B dikali X1 aksen, X2 aksen. Nah, ini dimasukkan sepertiga sama 1/6. Berarti X1 itu sepertiga B, X2-nya 1/6B. Sama dengan 1 dari sini. Jadi, sepertiga tambah 1/6 itu jadinya setengah ya. Jadi setengah B sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Oleh karena itu diperoleh batas bawah terbesarnya 2. Dengan strategi campurannya adalah 2 kali sepertiga seperenam, yaitu 2/3 dan sepertiga. Oke, dari sini ini kan otomatis seperti sesuai dengan teorema yang awal tadi, teorema fundamental. Apapun matriksnya kita bisa peroleh. Kita bisa peroleh nilai UB dan UA-nya akan sama. Oke, akan sama sehingga menghasilkan dengan suatu strategi campuran tertentu. Kita bisa mencarinya, ternyata seperti itu. Apapun matriks permainannya. Nah, di sini kita masuk ke definisi, misalkan P matriks payoff dari suatu permainan. X bintang itu suatu strategi campuran pemain 1, Y bintang strategi campuran pemain 2. Suatu pasangan strategi X bintang, Y bintang dikatakan berada dalam equilibrium atau titik keseimbangan jika berlaku XP kali Y bintang transpose ini kurang dari sama dengan X bintang kali P kali Y bintang transpose. Dan lanjut yang sini ya. Set. X bintang kali P kali Y bintang transpose kurang dari sama dengan X bintang kali P kali Y transpose. Untuk setiap X anggota X dan Y anggota Y. Jadi di sini berlaku untuk setiap ya. Di dua ini. Untuk setiap strategi campuran pemain 1 yang X-nya dan Y-nya untuk setiap strategi campuran pemain 2 pasti memenuhi pertidaksamaan ini. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya misalkan P matriks payoff suatu permainan ya. Jika strategi X0 itu adalah strategi untuk memperoleh batas bawah terbesar dan Y0 adalah strategi untuk memperoleh batas atas terkecil, maka pasangan strategi X0, Y0 berada dalam equilibrium. Oke, jadi tadi yang X0, Y0 ini pasti equilibrium. Berarti sesuai dengan yang catatan yang awal ya, kita bisa memperoleh pasangan strategi yang menyebabkan UB sama dengan UA. Nah, kemudian pasangan strategi tersebut merupakan equilibrium. Oke, definisi berikutnya, misalkan P matriks payoff suatu permainan, suatu nilai U disebut nilai dari suatu permainan jika U ini adalah sama dengan UB dan sama dengan UA. Oke, nilai tersebut adalah nilai dari suatu permainan tersebut. Kemudian, misalkan P ada matriks payoff suatu permainan, strategi X0, pemain 1 ya, strategi campuran pemain 1, disebut strategi optimal, oke ya, strategi yang paling efektif gitu ya logikanya. Untuk pemain 1, jika X0 digunakan untuk memperoleh batas bawah terbesar. Jadi kalau misalkan kita punya X0
yang digunakan untuk memperoleh batas bawah terbesar, maka X0 tersebut disebut strategi optimal. Begitu pula dengan Y0. Dia strategi optimal untuk pemain 2. Jika Y0 digunakan untuk memperoleh batas atas terkecil dari perkiraan payoff pemain 1. Kemudian definisi berikutnya matriks payoff suatu permainan itu P dengan X0, Y0 masing-masing strategi optimal. Berarti yang tadi ya, pasangan strategi X0, Y0 bersama dengan nilai permainan U, ya berarti nilai permainannya adalah X0P kali Y0 transpose disebut sebagai solusi. Ya, solusinya berarti pasangan bersama dengan nilainya. Biasanya gitu, atau kadang pasangan saja. Tapi normalnya adalah pasangan dan nilainya, itu disebut solusi. Kita sertakan bersama. Kemudian kalau misalkan kita punya suatu permainan dengan matriks P of P dan nilai permainannya U, permainan tersebut akan dikatakan adil atau fair jika U-nya sama dengan 0 atau nilai permainannya bernilai 0. Nah, kita lanjut ke teorema berikutnya. Misalkan P adalah matriks P of suatu permainan, jika pasangan strategi X bintang, Y bintang berada pada equilibrium, maka X bintang dan Y bintang merupakan strategi optimal. Dan X bintang P, Y bintang transpose merupakan nilai permainan. Oke, ini berdasarkan definisi yang baru kita bahas. Itu saja. Kemudian di sini ada latihan soal. Latihan soalnya mirip dengan latihan-latihan sebelumnya ya, kurang lebih. Tentukan UB ya jika pemain 1 menggunakan strategi ini. Tentukan UA jika pemain 2 menggunakan strategi ini. Kemudian apa yang bisa Anda simpulkan? Berdasarkan definisi-definisi yang sudah kita bahas barusan. Oke. Kemudian latihan yang kedua sama saja. Tapi di sini kita punya matriks permainan. Yang pertama, periksa apakah pasangan strategi X, Y dengan X-nya ini dan Y-nya ini merupakan solusi permainan tersebut. Berarti kita perlu cek apakah X dan Y ini merupakan strategi optimal, ya kan? Kalau dia strategi optimal, ya lihat lagi nanti definisinya ya. Apa yang dimaksud dengan solusi. Oke, kita lihat saja bareng. Solusi berarti kita perlu membuktikan bahwa X0, Y0 merupakan strategi optimal. Itu baru kita sebut solusi permainan. Oke, kalau strategi optimal otomatis UA sama dengan UB ya nanti ya. Oke, yang kedua, jika ya, tentukan nilai permainan tersebut. Oke, berarti kita tentukan U. Jika tidak, tentukan UA dan UB. Dan kita perlu menunjukkan bahwa UA dan UB nilainya beda. Nah, di sini latihan 3. Sekali-sekali kita tidak ngitung ya. Kita masuk ke pembuktian nanti ya. Buktikan akibat 2. Akibat 2 yang ada di slide halaman 8 ini tadi. Buktikan teorema 3. Itu buktinya tidak terlalu panjang saya rasa ya. Kemudian yang ketiga, misalkan X0, Y0 merupakan strategi optimal. Oke, dengan nilai permainan U. Buktikan bahwa setiap I dan J berlaku, X0 dikali PJ lebih besar sama dengan U, dan PI kali Y0 transpose itu kurang dari sama dengan U. Oke, ini juga tidak terlalu sulit menurut saya ya. Yang penting penulisan pembuktiannya aja yang bagus. Yang keempat, suatu matriks permainan disebut simetri jika P transpose ini sama dengan negatif P. Oke, dari definisi itu buktikan bahwa nilai dari suatu permainan yang simetri berarti apa? Berarti matriks payoff-nya atau matriks permainannya itu matriks simetri. Oke. Oke, nilai permainan dari suatu permainan simetri itu adalah 0. Oke, buktikan. Itu latihannya ya.
Silakan dicoba, barangkali nanti ujian keluar. Oke, itu saja. Silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.